Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Dahayanti dengan NIM 210-14149 dari kelas 4E, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara oleh dosen pengampu Ibu Opik Dwi Indah, SPD, MPD. Nah, langsung saja. Pertama-tama saya akan membahas tentang persiapan apa yang harus dilakukan sebelum berpresentasi. Baik, yang pertama saya akan membahas persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum presentasi. Yang pertama, menentukan topik. Menentukan topik untuk presentasi, kita tentunya membutuhkan topik yang akan disampaikan pada audiens. Oleh karena itu, langkah pertama persiapan presentasi yang harus dilakukan adalah menentukan terlebih dahulu topik yang akan kamu bawakan atau yang akan kamu presentasikan di depan teman-temanmu. Yang kedua, pahami audiens. Memahami audiens adalah salah satu persiapan sebelum presentasi yang sangat penting. Tanpa mengerti siapa yang akan menjadi pendengarmu, akan sulit untuk merancang presentasi yang dapat dimengerti dengan baik. Yang ketiga, rencanakan outline presentasi. Setelah menentukan topik, melakukan riset, dan memahami audiens, persiapan untuk presentasi selanjutnya adalah membuat outline-nya. Outline akan sangat membantumu untuk menyusun presentasi terstruktur. Dengan outline, kamu bisa dengan mudah mengatur bagaimana tahap-tahap penjelasan topik saat presentasi. Nah, yang keempat, membuat slide presentasi. Saat outline presentasimu sudah jadi, mulailah mengisi kontennya atau mulai mengisi slide presentasi tersebut. Usahakan untuk membuat slide presentasi yang singkat, padat, dan jelas dan menarik. Selanjutnya yang kelima, desain slide. Tentunya membuat desain slide adalah bagian dari persiapan presentasi. Kamu bisa membuat desain sekreatif mungkin, akan tetapi jangan berlebihan. Nah, yang keenam, latihan presentasi. Latihan presentasi adalah salah satu tahap persiapan yang paling penting. Tanpa berlatih, kamu tidak akan tahu bagaimana kira-kira kesiapanmu saat memaparkan topik presentasimu. Semakin sering berlatih sebelum presentasi, kamu akan semakin percaya diri dan menguasai topik yang akan dibawakan. Yang ketujuh, baca dan revisi presentasi. Sebelum presentasi, jangan lupa membaca kembali presentasi yang telah dibuat. Ini merupakan salah satu upaya minimalisir kesalahan yang akan terjadi pada saat presentasi. Dan yang terakhir, latihan gestur tangan. Saat kamu melakukan presentasi, penting untuk latihan gestur tangan sambil berbicara nantinya. Pikirkan apa yang harus kamu lakukan dengan gerakan tangan nantinya, terutama pada bagian-bagian tertentu presentasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah cara presentasi yang baik. Yang pertama, menguasai audiens. Hal yang paling utama agar presentasi menjadi efektif yaitu kita mampu menguasai audiens. Adapun hal yang harus dilakukan untuk menarik audiens agar terfokus terhadap apa yang kita bicarakan adalah dengan memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan semacam diskusi. Yang kedua, melatih kemampuan berbicara dan penyampaian menggunakan bahasa tubuh. Presentasi yang satu ini memanglah menjadi hal yang sangat penting mengingat pembicara dalam sebuah presentasi ini selalu memberikan kunci dan beberapa trik melalui skill berbicara yang memikat. Yang ketiga,
Hindari berbicara sambil melihat slide. Tingkat keprofesional seorang presentator kadang dilihat dari bagian bagaimana mereka bisa menguasai atau berbicara di depan audiens dengan menatap matanya tanpa melihat slide. Keempat, mempersiapkan materi secara matang. Persiapan materi yang benar-benar siap akan memudahkan kita untuk melakukan presentasi yang baik dan efektif. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hal apa saja yang harus dihindari saat presentasi. Yang pertama, terlalu banyak membaca. Terlalu banyak membaca slide adalah kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang saat presentasi. Yang kedua, membuka presentasi dengan merendahkan diri. Hindari membuka presentasi dengan kalimat seperti ini. Saya belum terlalu mengerti materi ini, atau sebenarnya saya belum mempersiapkan materi ini dengan baik. Yang ketiga, tidak melakukan interaksi dengan audiens. Terlalu gugup, kadang-kadang seseorang hanya melakukan komunikasi secara satu arah saat presentasi. Padahal, pembicara yang tidak melakukan interaksi dengan audiens akan tampak seperti sedang menggurui atau menggurui dan membuat bosan para audiens lainnya. Yang keempat, berbicara terlalu lama. Banyak orang yang berpikir bahwa berbicara lama di depan orang banyak menunjukkan seberapa mampu dirinya menguasai presentasi. Sayangnya, berbicara terlalu lama saat presentasi justru membuat orang-orang yang akan mendengar menjadi bosan. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang persiapan yang harus dilakukan sebelum presentasi, langkah-langkah cara presentasi yang baik, dan hal apa saja yang harus dihindari pada saat presentasi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.